Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam gambar teknik otomotif. Pada gambar konstruksi geometri di pertemuan ke-11, kita akan menggambar konstruksi bentuk elips. Konstruksi bentuk elips. Untuk menggambar bentuk elips ada beberapa macam cara. Di sini Bapak akan tunjukkan ada dua cara dalam menggambar bentuk elips. Cara yang pertama yaitu buat garis secara horizontal, garis tipis ya, garis bantu kurang lebih panjang 90 mili. Kemudian tentukan titik tengahnya ditandai dengan titik O sebagai titik pusat lingkaran nantinya. Nah, dari titik O ini tentukan panjang R, misalnya 30 mili, kemudian ambil jangka selebar R dari titik pusat O, lingkarkan jangka sehingga bentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini menjadi perpotongan dengan garis yang tadi ditandai dengan O1 di sini dan di sini O2. Dengan lingkaran jari-jari yang sama dari titik pusat O1 buat lingkaran, kemudian pindah dari titik pusat O2 buat lingkaran sehingga terjadi 3 lingkaran seperti gambar. Nah, 3 lingkaran ini terjadi saling perpotongan di sini ditandai dengan O3. Kemudian di sini terjadi perpotongan ditandai dengan O4. Di sini juga terjadi perpotongan tandai dengan titik O5. Kemudian di sini terjadi perpotongan tandai dengan titik O6. Ambil penggaris, hubungkan O1 dengan O6 sehingga berpotongan di lingkaran yang titik pusat di O1 seperti gambar. Kemudian geser penggaris, hubungkan kembali di sini O4 dengan O2 di lingkaran dengan titik pusat O2. Ini seperti ini. Lebih ke arah atas garisnya. Ini masih garis bantu. Hubungkan kembali dengan bantuan penggaris di titik O3 dengan O1 di sini. Ini ke arah atas di sini. Di lingkaran titik pusat O1 ini terjadi perpotongan di atas tandai dengan titik A. Yang berikutnya ini di lingkaran titik pusat O2 ini menjadi titik pusat B. Kemudian di sini perpotongan tadi dengan titik C, titik D, di sini E dan di sini F. Kemudian ambil jangka. Ambil jangka nanti masing-masing dari titik A dan B jangkakan. Misalnya dari titik A selebar E. Jangkakan menuju ke F. Tanpa merubah jangka nanti dari titik pusat B selebar jangka dari jarak C ke titik D. Seperti gambar. Jangka selebar dari titik pusat B ini C dijangkakan seperti ini. Kemudian dari titik pusat A ini dari F ke E. Nah. Yang berikutnya ambil jangka lagi, buka jangka selebar dari titik O1 ke E ini dijangkakan menuju C. Pindahkan dari titik pusat O2 selebar D jangkakan menuju CF. Ini terbentuk elips dari titik C, D, F, dan E. Ini adalah cara menggambar bentuk elips yang pertama. Kita lanjut menggambar bentuk elips dengan cara yang kedua. Menggambar bentuk elips dengan cara yang kedua yaitu dimulai dengan membuat garis bantu dengan bantuan penggaris dengan pensil tipis. Buat garis sepanjang misalkan 90 mili. Kemudian tentukan tengah-tengahnya dengan titik O. Tentukan R misalnya 30 mili, ambil jangka, buka jangka selebar R dari titik pusat O buat lingkaran. Nah, ini hasil lingkaran ini berpotongan dengan garis tadi, hasil perpotongannya ditandai dengan titik O1 dan titik O2 di sini. Kemudian dari O2
buka jangka selebar di luar seperti contoh, kemudian dijangkakan dari pusat O2, kemudian pindahkan dari pusat O1 sehingga berpotongan seperti ini. Nah, ini adalah untuk membuat garis tegak lurus O1 dengan O2. Tadi dengan titik T1 dan T2, kemudian hubungkan T1 dan T2 melalui titik O tengah. Ya. Seperti gambar. Masih dengan garis tipis. Terjadi perpotongan lingkaran, di sini titik A, di bawah menjadi titik B. Nah, ini tinggal nanti kita buat perhubungan ya dari titik O1 dengan B, kemudian A dengan O2, kemudian O1 dengan A, dengan titik B dengan O2. Seperti gambar. Dengan penggaris hubungkan tadi O1 dengan B, titik B. Kita buat garis jajar dengan bantuan penggaris. Geser segitiganya, hubungkan antara titik A dengan O2. Seperti ini. Ambil penggaris kembali. Hubungkan juga dari titik B menuju ke O2. Perhatikan gambar. Dan titik O1 dengan A. Ini. Langkah berikutnya setelah terjadi gambar seperti ini adalah ambil jangka, kemudian buka jangka selebar AB atau BA. Kemudian nanti dari titik pusat A atau dari titik pusat B jangkakan atau putar. Dari titik pusat A misalnya putar B menuju garis O1 dengan A ke sini menuju garis A dengan O2. Kemudian dari titik pusat B nanti dijangkakan nih dari garis BO1 ke sini menuju garis BO2 seperti gambar. Ini dari pusat A. Batasnya sampai garis ini, kemudian tanpa merubah bukaan jangka dari titik pusat B. Nah, ini perpotongannya tadi dengan C, D, sini E, dan sini F. Ya. Kemudian ambil jangka dari titik pusat O2 selebar E, jangkakan menuju F seperti gambar. Kemudian pindahkan dari titik pusat O1 selebar D, jangkakan ke arah C. Ini sudah terbentuk elips dengan cara yang kedua melalui satu lingkaran. Demikian peserta didik cara membuat elips, diantaranya ada dua cara sudah Bapak jelaskan. Semoga bisa dipahami dan silakan peserta didik mencobanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.